Bagaimana respon partai koalisi terkait pertemuan tersebut dan benarkah ada gejolak di tubuh partai pendukung Jokowi? Kami sudah terhubung bersama rekan Soza Hutapea di gedung DPR RI. Soza, apakah benar ada gejolak di tubuh koalisi dan menolak untuk Gerindra masuk? Zakia, benar sekali pasca keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres 2019, publik disajikan dengan pertemuan-pertemuan dari elit politik yang cukup mengejutkan, di mana pada Senin lalu ini ada pertemuan 4 partai pengusung Jokowi di Gondang Dia, dan ini di tempat Nasdem. Lalu pada Rabu kemarin ini pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo, ketua umum kedua partai besar ini berkumpul ataupun hadir di rumah Megawati di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dan ini ada perbincangan terkait beberapa hal terkait kenegaraan yang dilakukan. Namun untuk melihat seperti apa respon dari partai pengusung Joko Widodo, saat ini saya sudah bersama dengan Sekjen dari P3 dan juga anggota DPR Arsul Sani. Bapak, boleh diberikan tanggapannya sendiri melihat pertemuan dari Megawati dan juga Prabowo yang berlangsung pada hari kemarin, Bapak melihatnya seperti apa? Ya, pertama yang harus kita pahami bahwa silaturahmi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo itu adalah sesuatu yang sudah berlangsung lama, terjaga dengan baik, ya. Karena kedua pemimpin ini memang tidak punya katakanlah halangan atau persoalan-persoalan yang sifatnya personal, dan itu kelihatan sekali. Terutama saya kebetulan mengikuti selama debat-debat calon presiden pada saat itu, bagaimana misalnya setelah selesai debat Pak Prabowo itu menghampiri Bu Mega, bersalaman dan kemudian ngobrol-ngobrol ringan. Itu menunjukkan bahwa hubungan pribadi di antara kedua beliau itu baik dan terjaga dengan baik. Nah, karena itu sebetulnya kalau beliau kemarin bertemu berdua kembali, itu sesuatu yang tidak mengejutkan. Hanya kita saja yang seringkali ya kemudian memaknai itu sebagai pertemuan-pertemuan yang sifatnya atau lebih mengedepankan pragmatisme, yang saya yakin tidak seperti itu sebetulnya, ya. Apalagi kalau kita lihat Bu Mega ini kan sosok yang taat asas, disiplin, jadi tidak akan bicara hal-hal yang belum waktunya, apalagi yang itu beliau saja yang bukan memutuskan. Itu pengalaman kami di P3 berkomunikasi dengan Bu Mega selama ini selalu begitu. Pak, tapi jika kita menarik kembali Pak, pada hari Senin malam ini ada pertemuan 4 partai politik yang mendukung Joko Widodo. Ada Nasdem, PKB, P3 dan juga Golkar. Di sini PDIP tidak hadir. Tapi di hari Rabu kemarin justru PDIP bertemu dengan perwakilan ataupun ketua umumnya langsung dari Gerindra. Apakah ini tidak menimbulkan suatu gimmick di era politik yang mempertunjukkan adanya penolakan dari partai koalisi untuk kehadiran Gerindra, atau seperti apa? Iya, kalau soal analisa termasuk dari teman-teman media menggadok-gadokkan dua event yang sebetulnya tidak saling bertentangan atau berlawanan, itu ya tentu sah-sah saja. Tapi yang saya pahami bahwa keempat ketua umum partai politik yang bertemu, di mana 3 kemudian bertamu ke Pak Surya Paloh, itu karena kebetulan kan Pak Surya sedang berulang tahun. Nah, kemudian mereka sepakat ya sudah sekalian saja, ya jadi insidental sekali, tidak direncanakan, karena Pak Surya adalah tokoh yang paling senior di antara para 3 ketua umum yang lainnya, kemudian ya disilaturahmiin lah. Tentu dalam silaturahmi antar ketua umum partai kemudian juga ada pertukaran pandangan, menurut saya itu juga hal yang biasa saja, ya. Tetapi itu tidak kemudian perlu dimaknai bahwa ini ada 4 partai koalisi Indonesia Kerja yang di satu sisi posisinya berbeda dengan katakanlah dengan pimpinan gerbong kami, ya, PDI Perjuangan, yang kemudian secara sendirian bertemu dengan Pak Prabowo. Tidak tutup kemungkinan nanti partai-partai yang lain juga akan bertemu dengan Pak Prabowo, ya. Apakah kemudian bertemu di tempat netral atau malah yang berkunjung. Saya kira justru makna positifnya adalah itu adalah proses pembelajaran dan pendewasaan dalam politik kita, bahwa kontestasi itu memang harus ada akhirnya, tidak kemudian kita pelihara sampai kemudian kontestasi
kontestasi politik berikutnya di tahun 2024 itu. Tadi Bapak mengatakan kontestasi harus ada akhirnya. Lalu apakah jika nantinya salah satu partai oposisi ini dari BPN mungkin akan bergabung ke KIK, Koalisi Indonesia Kerja, apakah sikap dari partai yang bergabung di KIK sendiri akan menerima atau seperti apa Pak ke depan? Saya kira kalau soal sikap dari, saya tidak bisa bicara partai lain ya, tapi paling tidak dari sisi P3, ini kan tentu kan harus mendengarkan dulu ya apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi kehendak Pak Jokowi itu sendiri, karena kan beliau yang akan menjadi pimpinan pemerintahan, presiden dan kepala negara. Nah itu kan beliau kan punya desain apa yang beliau perlukan untuk pemerintahan 5 tahun ke depan ya. Jadi kalau paling tidak dari sisi P3 maka menjadi kurang pas kalau kemudian kita sebelum mendengarkan Pak Jokowi kemudian sudah mengambil sikap, mengambil keputusan untuk menerima atau menolak ya. Saya kira ya itu harus sabar, kita tunggu dulu nanti Pak Jokowi menyampaikan apa dalam satu pertemuan yang bersama-sama dengan para ketua umum partai politik itu. Pak, berarti sampai dengan saat ini partai di Koalisi Indonesia Kerja belum bisa memastikan apakah ia menolak ataupun tidak, khususnya dari P3 sendiri masih menunggu dari Pak Jokowi, betul ya Pak? Lalu Pak, terkait Pak, tanggapan sedikit terkait pertemuan Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem bersama dengan Anies Baswedan di saat bersamaan dengan adanya pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo. Tanggapan sendiri melihat apa sih kepentingannya? Karena kalau kita melihat kemarin ini pertemuan berjalan cukup lama, 2 jam Pak. Saya kira Pak Surya sebagai politisi senior, tokoh bangsa yang senior ya, ketika kemudian katakanlah melakukan langkah misalnya bertemu dengan Anies itu harus kita maknai positif. Beliau ingin agar diskursus kepemimpinan nasional itu juga tidak ada salahnya dimulai dari awal ya. Tapi kemudian katakanlah masing-masing partai, masing-masing pihak kemudian juga memberikan pandangan yang berbeda atas katakanlah peristiwa pertemuan seperti itu juga sah-sah saja. Sepanjang semuanya itu semangatnya adalah semangat untuk yang lebih baik bagi bangsa dan negara ini, ya biarkan saja itu berjalan sebagaimana adanya, tidak kemudian melihat bahwa itu sebagai hal yang benar dan salah itu. Bapak, terakhir ini ini ada banyak isu yang beredar juga di publik. Saya ingin menanyakan apakah nantinya ketika Pak Jokowi sudah dilantik ini, apakah koalisi dari Indonesia Kerja ini masih akan terus berlanjut ataukah ada kemungkinan untuk dibubarkan seperti BPN kubu dari 02 sendiri, Bapak? Iya, kalau Koalisi Indonesia Kerja tentu terus akan berlanjut sampai akhir pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin ya. Yang mungkin diakhiri atau dibubarkan itu tim kampanye nasional ya, karena kan sudah selesai pilpresnya. Tapi kalau koalisinya justru harus terus berlanjut dong itu. Berarti akan lanjut terus, solid terus ya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Arsul Sani untuk waktunya. Demikian Zakia wawancara kami dengan Sekjen P3 Arsul Sani, di mana ia mengatakan bahwa koalisi dari Indonesia Kerja ini masih akan tetap solid untuk mendukung pemerintahan Jokowi 1 periode lagi. Dan terkait apakah ada partai oposisi yang akan bergabung ke Koalisi Indonesia Kerja, mereka mengatakan masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo sebagai yang menentukan apakah ini akan diterima atau tidak jika ada partai oposisi yang bergabung. Namun sampai dengan saat ini mereka mengatakan masih tetap solid untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo. Demikian Zakia. Baik, Soza Hutapea, terima kasih atas informasinya. Bagaimana respon partai koalisi terkait pertemuan tersebut dan benarkah ada gejolak di tubuh partai pendukung Jokowi? Kami sudah terhubung bersama rekan Soza Hutapea di gedung DPR RI. Soza, apakah benar ada gejolak di tubuh koalisi dan menolak untuk Gerindra masuk? Zakia, benar sekali, pasca keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres 2019, publik disajikan dengan pertemuan-pertemuan dari elit politik yang cukup mengejutkan, di mana pada Senin lalu ini ada pertemuan 4 partai pengusung Jokowi di Gondang Dia, dan ini di tempat Nasdem. Lalu pada Rabu kemarin ini pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo, ketua umum kedua partai besar ini berkumpul ataupun hadir di rumah Megawati di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dan ini ada perbincangan
terkait beberapa hal terkait kenegaraan yang dilakukan. Namun untuk melihat seperti apa respon dari partai pengusung Joko Widodo, saat ini saya sudah bersama dengan Sekjen dari P3 dan juga anggota DPR Arsul